Selamat pagi pemirsa Davika TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara Berita Sepekan. Di sorotan yang pertama, Bapemperda DPRD Lampung Tengah melaksanakan kegiatan RDP, pembahasan Raperda tentang perubahan pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rajasa. Bapemperda DPRD Lampung Tengah melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat terkait pembahasan Raperda tentang perubahan pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseorangan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rajasa. Dalam kesempatan tersebut hadir dari Biro Hukum dan Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, akademisi dari Universitas Saburai, bagian hukum Pemda Lampung Tengah, bagian perekonomian, perwakilan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat 1 kantor DPRD setempat pada Selasa 30 April 2024. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Bapemperda DPRD Lampung Tengah Jauhari Subing dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, didampingi oleh anggota Baroji yang merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat Lampung Tengah. Ketua Bapemperda DPRD Lampung Tengah Jauhari Subing mengatakan bahwa kegiatan harmonisasi Raperda tentang perubahan nama Bank Rajasa ini sudah berjalan lancar. Untuk selanjutnya pihaknya akan menyampaikan hasil rapat ini kepada unsur pimpinan DPRD agar segera ditindaklanjuti. Berjalan lancar terkait ada perubahan perda, bukan pergantian, perubahan perda dan pergantian nama dari Bank Pembiayaan menjadi Bank Perekonomian, yang mana sudah kita lihat tadi, yang insyaallah kami akan laporkan ke pimpinan kalau memang sudah fix semua agar kita agendakan ke tahapan berikutnya. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad kembalikan berkas penjaringan calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah ke kantor DPC Partai PDI Perjuangan Lampung Tengah. Kehadiran para pengurus Partai Golkar Lampung Tengah tersebut disambut hangat oleh panitia penjaringan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah pada Senin 6 Mei 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Lampung Tengah, Musa Ahmad, kembalikan berkas penjaringan calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah ke kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Lampung Tengah. Ketua DPD 2 Golkar Lampung Tengah Musa Ahmad datang ke kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah didampingi seluruh pengurus DPD 2 Golkar Lampung Tengah. Kehadiran para pengurus Partai Golkar Lampung Tengah tersebut disambut hangat oleh panitia penjaringan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah Senin 6 Mei 2024. Dijelaskan oleh Musa Ahmad yang juga Bupati Lampung Tengah incumbent bahwa maksud dan tujuan rombongan datang ke kantor DPC PDI Perjuangan adalah untuk mengembalikan berkas penjaringan bupati dan wakil bupati yang telah diambil beberapa waktu lalu. Saya mengembalikan berkas beberapa partai hari ini. Ada 4 partai, Partai Amanat Nasional, dan PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Bagus tidak lanjuti daripada beberapa hari yang lalu sudah formulir berkas dari pendaftaran partai politik dan hari ini kita mendapatkan. Sementara dijelaskan Sekretaris Panitia Penjaringan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Silahudin, bahwa pihaknya menerima pengembalian berkas penjaringan calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Lampung Tengah dari Musa Ahmad. Sampai saat ini, ada beberapa nama yang sudah mengambil formulir pendaftaran dan proses penjaringan ini
akan dilaksanakan hingga tanggal 15 Mei 2024 mendatang. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV, Dedi Rianto mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Panitia khusus LKPJ DPRD Lampung Tengah melaksanakan rapat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang membahas tentang realisasi dan target kerja tahun anggaran 2023. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus meminta penjelasan hasil realisasi anggaran yang ada di Dinas Disdukcapil Lampung Tengah. Panitia khusus LKPJ Bupati Lampung Tengah DPRD Lampung Tengah kembali melaksanakan rapat kerja dengan dinas-dinas Lampung Tengah. Kali ini anggota Pansus LKPJ Bupati Lampung Tengah rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, membahas realisasi dan target kerja tahun anggaran 2023 di ruang rapat 1 kantor DPRD setempat pada Selasa 7 Mei 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Saleh Mukadam. Dengan didampingi oleh beberapa orang anggota Pansus lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus meminta penjelasan hasil realisasi anggaran yang ada di Dinas Disdukcapil Lampung Tengah. Anggota Pansus LKPJ IKD Asia Nafiri menyoroti terkait data kependudukan masyarakat Lampung Tengah yang belum online. Pihaknya meminta kepada Disdukcapil Lampung Tengah untuk segera menindaklanjuti apabila ada keluhan masyarakat terkait hal tersebut. Ya kalau untuk Disdukcapil ya udah bagus lah ya, karena capaian-capaian mereka untuk pelayanan administrasi kependudukan misalnya KTP, setelah itu akte kelahiran itu sudah maksimal sekali, dan mungkin untuk di Provinsi Lampung ini capaian secara prosentase ini terbaik untuk Lampung Tengah. Dijelaskan oleh Kabid Pendaftaran Administrasi Kependudukan Disdukcapil Lampung Tengah, Heriawan EP, mengatakan bahwa untuk online data kependudukan harus dilakukan pendataan ulang dan tersistem dengan server dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus didaftarkan kembali, dan Disdukcapil sudah membuka ruang-ruang pengaduan untuk masyarakat. Ya, untuk masalah NIK yang banyak yang katanya setelah cetak KTP tidak online, cetak KK tidak online, nah, sebenarnya itu tidak sepenuhnya ya seperti itu. Jadi NIK tersebut perlu kita cek terlebih dahulu. Mungkin ada data-data NIK yang masih terblokir salah satu anggotanya, jadi menyebabkan KK itu tidak online. Jadi perlu kita cek dan kita perlu konsolidasikan ulang. Dan itu di Lampung Tengah bisa diproses di kantor kecamatan melalui operator kita ataupun kantor Disdukcapil. Dan kita juga punya layanan online pengaduan di nomor kontak pengaduan atau layanan online kita Lampung. Di situ juga ada menu. Jika penduduk ingin mengonlinekan data, cukup lampirkan KK dan KTP, kita akan proses langsung konsolidasi 1x24 jam. Ini itu, terima kasih. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV, Dedi Rianto mengabarkan. Rudi adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata ya, masuk. Rudi? Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? Apa kabar, Rud? Alhamdulillah baik. Wih, Rudi, gak nyangka sekarang lu kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah, Andre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya, Rud. Lu bisa kayak gini.
Padahal dulu gue pernah nyebarin berita hoax tentang lo. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin, gak becus, egois lo. Gue sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu, ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu, katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Pemirsa, seorang pemuda di Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan berhasil mengolah bahan limbah pertanian menjadi pakan ternak tahan lama. Ia mampu meraup keuntungan yang cukup besar. Pria lulusan Sekolah Pelayaran 2006 ini bertekad membesarkan usaha peternakan kambing Etawa. Ia memiliki mimpi besar mempekerjakan para tetangga untuk mengurangi angka pengangguran di desanya. Inilah peternakan kambing Etawa milik Hendrian Putra warga Dusun Negara, Simpang 3, Desa Bakauni, Lampung Selatan. Sejak awal beternak, ia memanfaatkan limbah pertanian untuk pakan. Menariknya, pakan buatan pria 35 tahun ini tahan lama dan sangat murah. Hendrian Putra mengolah pakan dengan sistem silase. Bahan baku yang digunakan adalah lembah pertanian yang difermentasi selama 15 hari. Pembuatan pakan ini juga dapat dicampur dengan rumput, pelepah pisang, batang, atau batang jagung. Selain murah, pakan sistem silase terbukti lebih tahan, sehingga dapat disimpan hingga 1 bulan lebih, sehingga memberikan keuntungan besar bagi peternak. Awalnya Hendrian hanya memiliki 18 ekor indukan, namun dalam waktu 6 bulan, kambing miliknya berkembang biak 2 kali lipat. Ia pun telah mendapat keuntungan sekitar 100 juta rupiah. Pria lulusan Sekolah Pelayaran 2006 ini bertekad membesarkan usaha peternakan kambing Etawa.
Ia memiliki mimpi besar memperkerjakan para tetangga untuk mengurangi angka pengangguran di desanya. Biasanya rata-rata peternak ini kalau yang menggunakan metode pakan beli itu mereka jebol atau ruginya di mekanisme pembelanjaan pakan. Gitu. Sedangkan kita di sini kan memang memanfaatkan dari hasil ya tadi sisa-sisa pertanian tadi, Mas. Karena ternak ini kuncinya pakan, Mas. Apapun itu yang mekanisme peternakan itu kuncinya adalah pakan. Gitu. Walaupun mungkin ada kemunduran waktu panen ya dibanding pakan beli, tapi secara hitung-hitungan kita tidak ada pengeluaran untuk biaya pakan. Kan. Kalau di sini saya memanfaatkan sebagian ada rumput odot, ada rumput pacong ya yang sudah familiar untuk para peternak. Terus juga yang lebih dominan kita adalah batang jagung atau tebon jagung sendiri. Gitu. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota Pansus DPRD Lampung Tengah pertanyakan serapan dana intensif daerah. Hal tersebut terungkap saat rapat anggota Pansus LKPJ APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. DPRD Lampung Tengah bersama dengan tim TAPD Kabupaten Lampung Tengah Senin 6 Mei 2024. Anggota Pansus DPRD Lampung Tengah pertanyakan serapan dana intensif daerah atau DID. Hal tersebut terungkap saat rapat anggota Panitia Khusus atau Pansus. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. DPRD Lampung Tengah bersama dengan tim TAPD Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 6 Mei 2024. Pertanyaan realisasi mengenai dana intensif daerah juga dana bagi hasil pajak tersebut disampaikan oleh Lambok Nainggolan, anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Lambok Nainggolan meminta keterangan dari tim TAPD Lampung Tengah agar dapat menjelaskan terkait penyerapan dana intensif daerah yang tidak sampai target. Kalau tadi Pak Mukadam bertanya masalah target pendapatan kita Pak sama realisasinya yang anggaran berat itu kan di bidang retribusi daerah. Saya juga ingin tanya Pak, ini dari beberapa poin yang realisasinya rendah itu seperti DID, kemudian bagi hasil. Nah, aku juga minta penjelasan nih Pak, kenapa DID kita turun sampai 50%, kemudian juga pendapatan bagi hasil juga hanya target 72% Pak. Mohon untuk diberikan penjelasan. Terima kasih. Perwakilan tim TAPD Lampung Tengah Irfan Jaya menjelaskan bahwa pelaksanaan dan penyerapan dana intensif daerah sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah. Namun karena adanya rekomendasi ataupun regulasi yang tidak terpenuhi, maka realisasinya hanya sampai 50% saja. 5 miliar di situ Pak ya, tercantum 5 miliar ya. Nah kemudian realisasi hasil dari pelaksanaan dari alokasi DID itu hanya 50%. Sesungguhnya pada saat aspek perencanaan untuk pengalokasian DID itu di tahun 2023 itu sebenarnya sudah kita alokasikan secara penuh sebesar 5 miliar. Tetapi pada perjalanannya, manakala proses verifikasi di pusat, manakala proses untuk pencairan ini kan harus melalui verifikasi di pusat dulu Pak, itu tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi, intinya adalah tidak di-ACC oleh pusat Pak untuk dicairkan. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto melaporkan. Di tempat terpencil ini tersimpan sebuah harapan besar. Jangan lupa sarapan ya Pak. Kamu juga jangan kecapean ya Bu. Semangat untuk selalu bekerja keras. Memikul tanggung jawab bukan sebagai beban. Menjaga amanah untuk meraih ikhlas. Merajut sukacita, menghubungkan senyuman dan kehangatan. Memastikan semua sampai ke tujuan.
Walaupun terasa berat, keluarga tak bisa kupeluk erat, namun saat menyambut mereka yang datang, rasanya aku selalu merasakan pulang. Penuhi janji untuk berbakti padamu negeri. Nah, mantap, gacor, gacor bentuknya bro. Mantap. Kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih, baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berita Sepekan. Pemirsa, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2023. LKPJ ini menjadi acuan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2023. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Buai Bahuga, Gedung DPRD Waikanan, dipimpin Ketua 1 DPRD Waikanan. Raden Adipati Surya menyampaikan bahwa LKPJ tahun 2023 adalah hasil dari evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Waikanan selama 1 tahun anggaran. Menurut Adipati, LKPJ berisi gambaran dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaan capaian program dan kegiatan, serta permasalahan dan penyelesaian setiap urusan pemerintahan. LKPJ ini menjadi acuan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah beserta permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, saya pikir apa yang kita anggarkan, kemudian apa yang kita programkan dalam APBD 2023 kemarin itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian walaupun ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan DPRD kepada kita, ini akan kita coba perbaiki. Jadi tapi secara keseluruhan saya pikir apa yang menjadi program, apa yang direncanakan sudah kita laksanakan dengan semaksimalnya mungkin APBD 2023. Dari Waikanan, Jaka Anggeri, Davika TV melaporkan. Pemirsa, anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah, Rinzani Andi Wijaya, meminta keterangan kepada tim TAPD Lampung Tengah terkait pendapatan asli daerah dari sektor pajak air bawah tanah yang menurutnya ada kejanggalan dari total jumlah nominal yang disampaikan oleh anggota TAPD kepada para anggota Pansus DPRD pada rapat LKPJ. Anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah soroti pajak air tanah yang tidak maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ DPRD Lampung Tengah dari fraksi Partai Nasdem, Rinzani Andi Wijaya, saat rapat pembahasan realisasi anggaran bersama antara Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah bersama dengan TAPD Lampung Tengah pada Senin 6 Mei 2024. Rinzani Andi Wijaya meminta keterangan kepada tim TAPD Lampung Tengah terkait pendapatan asli daerah dari sektor pajak air bawah tanah yang menurutnya ada kejanggalan dari total jumlah nominal yang disampaikan oleh anggota TAPD kepada anggota Pansus DPRD. Menurut politisi Partai Nasdem Lampung Tengah, pihaknya selaku anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak
ke beberapa tempat yang disebutkan. Namun selama ini mereka tidak membayar pajak air bawah tanahnya kepada pemerintah daerah Lampung Tengah. Coba tolong dicek Bu, saya yang benar atau saya yang salah gitu. Coba tolong dicek Bu ya. Saya mesti konfirmasi sama yang pengelola Pak, mereka sudah menjadi wajib pajak atau belum Pak ya? Karena saya juga bukan pengelola. Sebab maka saya sangkal Bu, karena Ibu mengatakan rumah sakit, salah satunya rumah sakit sudah bayar pajak. Kami sudah sidak ke sana, mereka semenjak berdiri Bu belum bayar pajak untuk air, pajak airnya Bu ya. Coba kalau Ketua izin mau jadi catatan untuk pajak air bawah tanah untuk khususnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Makasih Tuan. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto melaporkan. Di berita selanjutnya, digelarnya upacara penyerahan pasukan Korem 043 Gatam sekaligus pisah sambut Komandan Korem 043 Gatam berlangsung pada 8 Mei 2024 di lapangan Makorem 043 Gatam. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Brigjen Iwan Ma'ruf Zainuddin dan Brigjen Rikas Hidayatullah. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Korem yang baru menyampaikan terima kasih atas peran kepada Brigjen Iwan Ma'ruf Zainuddin yang telah meletakkan dasar-dasar dan pedoman dalam pengabdian dan tugas di Provinsi Lampung, Sang Bumi Ruwajurai. Apel penyerahan pasukan dari Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin kepada Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah pada Rabu 8 Mei 2024. Apel penyerahan pasukan digelar masih dalam rangkaian serah terima jabatan Danrem 043 Gatam. Dilaksanakan di lapangan Makorem 043 Gatam, Jalan Teguh Umar, Penengahan, Bandar Lampung. Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin di kesempatan tersebut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus pada prajurit dan PNS Korem 043 Gatam yang selama beliau mengemban amanah sebagai Komandan Korem 043 Gatam telah banyak membantu dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas, dan penuh Komandan Korem kesungguhan. 043 Gatam yang baru. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, SSM, atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Darat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam. Saya menyadari bahwa selama mengemban amanah sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam, para prajurit dan PNS Korem telah banyak membantu saya dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas, dan penuh kesungguhan. Sementara itu, Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin yang telah memimpin Korem 043 Gatam dengan meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam upaya pembinaan dan penggunaan satuan di jajaran Korem 043 Gatam, memiliki landasan yang kokoh dalam menyongsong tugas-tugas di masa yang akan datang. Bahwa jenderal yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam upaya pembinaan dan penggunaan satuan di jajaran Korem 043 Gatam, sehingga kami memiliki landasan yang kokoh dalam menyongsong tugas-tugas di masa yang akan datang. Banyak prestasi ataupun keberhasilan yang telah dilakukan di Provinsi Sang Bumi Ruwajurai ini. Dari Bandar Lampung, jurnalis Davika TV mengabarkan. Demikianlah berita sepekan untuk minggu ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di Davika TV. Media yang pas, inspirasi masyarakat. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.